Di video ini saya akan menjelaskan tentang Salmonella. Awal kita pelajari dulu tentang klasifikasi ya. Jadi dia kingdomnya termasuk bakteri, filumnya Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, kemudian outgrown-nya selalu akhiran ales ya, Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae ya. Sekali lagi saya jelaskan kalau famili Enterobacteriaceae berarti dia merupakan kelompok atau keluarga yang menginfeksi pencernaan ya, infeksi saluran pencernaan ya. Jadi keluarganya sangat banyak dan biasanya menginfeksi manusia dengan ciri kalau saluran pencernaan itu kan biasanya dia ini ya, diare gitu ya. Yang utama pasti diare. Genusnya Salmonella, spesiesnya Salmonella enteritica, Salmonella bunggori, subspesiesnya Salmonella enteritica, Salmonella salmai, Salmonella arizona, dan Salmonella bontane. Ya. Kemudian ini merupakan subspesies lagi ya dari Salmonella paratipi A, paratipi B. Ini yang sering menginfeksi manusia itu paratipi A, paratipi B, Salmonella choleraceus dan Salmonella typhi gitu ya. Ini merupakan serovar ya. Jadi kalau menuliskan spesiesnya cuma ini, Salmonella enteritica dan Salmonella bunggori ya. Sedangkan ini merupakan subspesiesnya. Jadi kalau ditulis lengkap itu Salmonella enteritica subspesies tipi gitu ya. Atau kalau mau disingkat itu bisa ditulis Salmonella saja, kita tulis Salmonella dari genusnya, kemudian serovarnya tipi. Ini tidak miring ya karena ini menunjukkan serovar ya. Jadi kalau ada tulisan Salmonella tipi berarti dia merupakan spesies Salmonella enteritica serovar tipi tapi disingkat menjadi Salmonella tipi ya. Ini merupakan Salmonella tipi murium hasil visualisasinya ya. Jadi dia memiliki flagella peritrichus. Kemudian morfologi mikroskopis dari Salmonella. Jadi dia merupakan bentuk gram negatif batang ya. Jadi kalau dia di mikroskop dia bentuknya batang, warnanya merah ya. Dia menyerap warna dari safranin. Kemudian dia tidak membentuk spora, kemudian motil ya, bergerak dengan flagella peritrich ya. Masih ingat kan kalau peritrich itu artinya dia flagellanya tersebar di seluruh permukaan tubuhnya. Kemudian Salmonella ini mempunyai tipe metabolisme yang bersifat fakultatif anaerob. Ya, fakultatif anaerob artinya dia bisa dalam kondisi aerob maupun dalam kondisi anaerob. Tapi kalau misalnya ditulis fakultatif anaerob, dia cenderung sifatnya anaerob ya, lebih suka ke kondisi yang tidak ada oksigen. Kalau misalnya ditulis di buku fakultatif aerob, berarti artinya dia suka yang ada kondisi oksigennya seperti itu. Kalau ditulis anaerob fakultatif dapat menggunakan O2 tapi bisa juga tumbuh tanpa O2 gitu ya. Salmonella typhi dapat tumbuh pada suhu antara 15 sampai 41 derajat Celcius dengan suhu optimum 37,5 derajat Celcius. Ya, ini cukup walaupun dia termasuk dalam kondisi temperatur yang mesofil ya, golongan bakteri mesofil itu dia tumbuh optimal di suhu tubuh normal manusia. Suhu tubuh normal manusia kan 37 ya. Tapi dia bisa tumbuh di atasnya 41. Kemudian Salmonella typhi dapat tumbuh pada pH 6 sampai 8 dengan pH optimum 6,5 sampai 7,5. Jadi dia sifatnya neutrofil ya, pembagian berdasarkan pH-nya. Kemudian morfologi makroskopis dari Salmonella. Jadi kalau bakteri ini kita tumbuhkan dalam suatu media itu menunjukkan sifat koloni yang khas gitu ya, tergantung dari media yang kita gunakan. Ya, beberapa media, pilihan media yang bisa digunakan untuk menumbuhkan Salmonella ini yang pertama ada Hekton enteric agar atau HEA yang merupakan media selektif diferensial ya. Sekali lagi kalau selektif diferensial ini dua pengertian yang berbeda ya. Jadi kalau selektif itu dia hanya menseleksi bakteri yang ingin kita tumbuhkan itu apa gitu ya. Sedangkan kalau diferensial itu dia media ini dapat menumbuhkan beberapa bakteri tapi menunjukkan warna atau sifat koloni yang berbeda. Tapi beberapa media itu tidak ada yang
mempunyai sifat khusus satu saja. Seperti ini media Hekton enteric agar mempunyai dua sifat, selektif sama diferensial gitu ya. Koloninya berwarna hijau kebiruan. Ini hijau kebiruan. Kemudian pada media BGA brilliant green agar koloninya menjadi warna merah sampai transparan ya. Brilliant green agar Hekton. Kemudian pada media siloxylisin deoksisolat atau XLD, ini dia warnanya menjadi merah dengan tanpa pusat warna hitam. Jadi ciri khasnya biasanya bakteri itu warnanya hitam. Pada media bismut sulfat, bakteri ini membentuk warna hitam atau hijau. Kemudian yang sering digunakan itu yakni media SS. SS itu singkatan dari Salmonella sama Shigella. Jadi kalau Salmonella Shigella ini kita bisa, jadi bakteri ini biasanya tumbuh barengan gitu ya, dan kita itu sulit membedakan antara bakteri Salmonella sama Shigella jika ditumbuhkan di suatu media. Dengan media ini Salmonella Shigella itu kita bisa membedakan, di mana pada Salmonella itu dia warnanya hitam karena dia memproduksi H2S ya. Jadi diingat-ingat kalau ciri khasnya, jadi bakteri Salmonella typhimurium atau TP ini dia menghasilkan H2S, jadi pada media warnanya hitam. Sedangkan kalau Shigella dia tidak berwarna hitam ya, ini hitam. Pada SS, pada medium bismut juga hitam, pada siloxylisin juga hitam, atau lebih ke cenderung ke gelap gitu ya. Kemudian pada uji biokimianya, ya, ini ada 4 subspesies dari Salmonella enteritica yang sering menginfeksi manusia. Ya, sekali lagi, spesiesnya Salmonella enteritica, tapi serovarnya ada 4 yang sering menginfeksi manusia, yakni serovar TB, paraTB A, paraTB B, paraTB C. Gitu ya. Keempatnya ini hampir sama ya, uji indolnya negatif, uji methyl rate-nya positif, uji VP-nya, Voges-Pratt square-nya juga dia negatif, uji sitratnya ini ada berbeda di mana Salmonella TB sama paraTB A ini negatif, sedangkan paraTB B dia positif sendiri ya, sedangkan Salmonella paraTB C dia negatif. Motilitasnya sama karena dia tadi kan ada flagella peritrichus ya. Flagellanya ada di seluruh permukaan tubuhnya sehingga dia pada uji motilitas itu dia positif. Kemudian ureasinya dia negatif. Kemudian ini yang membedakan juga pada media triptik soy iron agar. Ini merupakan media untuk membedakan spesies Enterobacteriaceae dengan cepat gitu ya. Jadi di sini itu triple ya, ini bukan triptik, mohon maaf salah. Triple soy iron agar. Jadi dia ada triple artinya 3. Jadi dia ada 3 komponen gula dalam satu media, kemudian dia ada ironnya. Jadi bakterinya medianya itu warnanya hijau, jadi positifnya nanti dia bisa diketahui seperti apa. Ya. Jadi dia khasnya dari Salmonella TB itu dia H2S ya, warnanya hitam. Kemudian uji glukosa positif ya. Tapi kalau TB dia negatif, G itu artinya dia tidak menghasilkan gas, sedangkan yang lain dia menghasilkan gas. Ini yang mungkin bisa membedakan antara TB, serovar TB dengan serovar yang lain yang menginfeksi manusia. Sedangkan untuk fermentasi laktosa sama sukrosa dia sama-sama negatif. Kemudian ada struktur dan tipe antigen dari Salmonella. Antigen somatik atau antigen O. Jadi antigen ini kan Salmonella enteritica ya, di mana dia memiliki 3 antigen, yaitu antigen O, antigen somatik itu dia ada di dinding selnya. Ini dia tahan terhadap pemanasan 100 derajat Celcius, alkohol dan asam. Ya. Karena dia terletak di dinding, jadi komposisinya itu mayoritas karbohidrat ya. Jika ini disebutkan lipopolisakarida berarti campuran antara karbohidrat dengan lemak lipo gitu ya. Beberapa di antaranya juga mengandung jenis gula yang spesifik. Kemudian antibodi yang terbentuk terhadap antigen O adalah IgM ya. Jadi beda antigen, antibodi yang dihasilkan itu juga beda. Dia harus kalian pahami juga ya. Jadi kalau antigen somatik atau antigen O ini dia terbentuk IgM, immunoglobulin M. Pada sifat media, jika permukaan licin maka akan menjadi kasar. Ya. Kemudian beberapa Salmonella juga memiliki antigen flagel atau antigen H. Ya. O somatik, H ini dia flagel.
Ini dia dapat dirusak oleh asam, alkohol, dan pemanasan di atas 60 derajat Celcius ya, berbeda sama yang antigen O. Kemudian antibodi terhadap antigen H adalah IgG ya, imunoglobulin G, beda ya. Kemudian ada antigen kapsul atau antigen Fi. Antigen Fi dapat dirusak oleh asam fenol dan pemanasan 60 derajat Celcius selama 1 jam. Ya, ini lebih rentan dibandingkan sama H. Ya, dia 60 derajat Celcius selama 1 jam itu dia sudah rusak ya. Karena dia berada di luar ya. Sebetulnya kan dia ada di luar. Kalau yang flagella ini juga ada di urutannya kapsul dulu kan berada di luar, kemudian flagel, kemudian yang bagian dalam itu O. Jadi itu cara menghafalkannya. Jadi ada H flagella, kemudian H ini kapsul ya maaf, H kapsul, Fi flagella, O ini dinding sel. Jadi dia hafalkannya dari luar. Ini dia kuman yang mempunyai antigen VI ternyata lebih virulen baik terhadap binatang maupun pada manusia. Antigen Fi juga menentukan kepekaan kuman terhadap bakteriofaga. Bakteriofaga ini merupakan virus ya. Virus yang spesifik menginfeksi bakteri. Ya, aslinya dia namanya faga atau fag gitu ya. Kalau di Inggris kan cuman berapa penulis menuliskan bakteriofaga supaya membedakan antara virus yang lain, di mana pada bakteriofaga ini dia menginfeksi pada pada bakteri dan dalam laboratorium sangat berguna untuk diagnosis cepat kuman Salmonella typhi, yaitu dengan cara tes aglutinasi ya. Itu dia akan membentuk gumpalan ya antigen. Jadi antigen Fi dengan serum tertentu dia akan menggumpal untuk deteksi cepat dari Salmonella typhi. Tuh, ini kembali ke gambar ini lagi, tadi belum selesai. Tadi kan ini usus halus. Dari usus halus dia masuk ke hati ya. Kemudian dan dia biasanya menetap di ini. Dari hati ini ada empedu ya. Jadi dia sifatnya dorman di empedu. Gitu ya. Jadi kan biasanya kita mengetahui bahwa demam tifoid ini bisa kambuh ya, seperti itu. Karena bakterinya itu dia bersembunyi di sini, di batu empedu. Nah, jadi pada beberapa antibiotik kan tidak mencapai di sini. Biasanya beberapa pengobatan itu dia ditambahkan oleh obat cacing ya. Obat cacing itu dia bisa masuk sampai ke empedu. Kalau obat-obatan itu dia biasanya langsung pencernaan saja tadi dari sini tenggorokan, kerongkongan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dikeluarkan. Itu sifat umum dari obat-obatan secara peroleh. Sedangkan pada obat cacing itu dia bisa masuk ke saluran empedu, batu empedu gitu. Atau beberapa lain juga untuk membersihkan adanya salmonella di batu empedu kita lakukan operasi. Biasanya dokter dilakukan pembersihan di batu empedu supaya salmonella ini tidak ada di sini ya. Ini namanya karier pembawa tadi. Perbedaan dari 3 ya, demam enterik, septikemia sama enterokolistis. Periode inkubasinya enterokolistis, jadi dia diare tapi nyeri ya. Enterokolitis itu diare yang disertai dengan nyeri. Periode inkubasinya 8-48 jam. Waktu kejadiannya mendadak, demamnya biasanya ringan, lama penyakit 2-5 hari. Gejalanya mual, muntah, diare saat awitan, biarkan darahnya negatif ya karena masih 2-5 hari. Kemudian biarkan fesesnya positif segera setelah awitan. Kemudian pada demam enterik ini 7-20 hari. Waktu kejadiannya perlahan, lama penyakit beberapa minggu. Kemudian gejalanya dia konstipasi ya, jadi ada nyeri di dalam perut. Positif pada minggu pertama, pada hari kelima penyakit ya. Jadi biasanya orang yang terkena demam tifoid kan kita menunggu beberapa hari baru kita lakukan tes ya. Karena kalau di awal-awal itu tubuh kita tuh masih melakukan perlawanan, sehingga kalau di tes di laboratorium biasanya hasilnya negatif. Tapi pada hari kelima masih disertai demam itu dia bisa positif ya. Positif sejak minggu kedua. Ini positifnya masih minggu kedua. Negatif pada awal perjalanan penyakit gitu ya. Jadi spesimen yang bagus untuk uji
Salmonella ini, demam tifoid ini ya 5 hari ya setelah demam gitu ya. Kalau septikemia ini kejang ya, bervariasi, kejadiannya mendadak karena septikemia ini karena ada endotoksin tadi, toksin yang ada di dalam sel salmonella. Ya. Jadi bakterinya biasanya sudah mati, tapi dia karena ada toksin, di toksinnya itu bisa pecah dan menyebabkan ini apa namanya kejang, masuk ke sel dendrit tadi kejang. Gejala kausalnya tidak ada karena dia kan sudah dikiranya kan sudah ini sudah tidak bakterinya itu sudah tidak ada di saluran pencernaan kita, tapi toksinnya itu sudah jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Positif saat kondisi demam tinggi dan biar konversinya biasanya jarang positif. Kemudian untuk uji serologi bisa pakai uji aglutinasi ya, biasanya pakai FI tadi serum apa namanya antigennya dia ada pengumpalan berarti dia positif demam tifoid ya, tapi harus diuji lagi ke uji-uji yang lain, bukan hanya dari uji satu uji saja. Biasanya untuk mengidentifikasi salmonella tipi itu tidak hanya pada satu uji saja, jadi harus beberapa uji untuk memastikan bahwa si pasien ini dia positif demam tifoid ya. Biasanya kalau uji cepatnya ya uji aglutinasi, habis itu dilanjutkan ke uji Widal atau uji Tubex ya. Lebih lanjut mungkin ini ya. Uji Tubex ini lebih bagus ya, lebih akurat dibandingkan sama uji Widal ya. Cuman beberapa mungkin agak mahal, jadi tidak beberapa lab tidak ada uji Tubex, tapi yang ada mungkin uji Widal ya. Yang pertama ini tabung ya, bentuknya seperti ini, dia dimasukkan saja 45 mikroliter antigen namanya brown reagen dalam tabung. Kemudian dia masukkan sampel darah dari pasien 45 mikrolit ke dalam tabung. Kemudian campuran antara antigen brown sama darah ini dibiarkan selama 2 menit. Kemudian setelah 2 menit baru dimasukkan 90 mikrolit antigen blue reagen dalam tabung. Kemudian ditutup rapat dengan strip ya, dikocok selama 20 menit, kemudian baru kita ketahui hasilnya. Jadi kita di uji Tubex ini tuh ada skalanya. Jadi kalau biru 8 10 dia positif, 5 6 ini positif ya dia juga. 5 6 dia positif, 2 3 4 dia negatif. Ya ini uji Tubex. Sedangkan pada kan ya, ini kan pakai 5 tabung. Dari sini kita encerkan di sini. Mungkin waktu kita mengencerkan ini sambil ngobrol ya. Dia ada kontaminasi di situ. Kemudian baru dipindahkan lagi. Jadi resiko kontaminasinya dia lebih tinggi dibandingkan tes Tubex. Durasi tesnya 10 menit. Sedangkan kalau Widal ini agak lama 5-30 menit. Metodenya kalau Tubex ini immunoassay magnetic binding inhibition atau disingkatnya IMBI. Kalau Widalnya aglutinasi, pengumpalan jenis antigennya purified anti 09 Salmonella typhi, sedangkan kalau ini dia antigennya crude extract ya, masih kasar. Deteksi antibodinya spesifik IgM. Kalau ini Widal karena ini loh yang menyebabkan dia spesifitas sama sensitivititasnya sedang karena dia non spesifik. Nanti waktu interpretasi hasil 30 menit, sedangkan Widal 1 sampai 3 menit. Diperlukan sampel serum ganda tidak ada. Kalau Widal ini ada. Ya. Ini perintah hasilnya tadi sudah 4 sampai 5 ini positif, lebih dari 6 dia positif. Kemudian untuk pengobatan pencegahan ini pakai antibiotik khusus untuk pencernaan, bisa pakai ampicillin, streptometropin, sulfametosazole, dan sulfanocephalosporin ya, ini maaf salah tulis. Ini bisa diketahui di sini ya. Jadi kalau ini saya ambil di beberapa artikel ya, dia menunjukkan bahwa salmonella ini dia masih sensitif artinya bisa dipakai ya. Di bakteri itu bisa mati dengan antibiotik ini, itu namanya sensitif. Kalau resisten, berarti antibiotik ini tidak dapat digunakan untuk pengobatan si bakteri ini. Ya. 100% masih bisa digunakan, tapi berapa salmonella itu dia resisten terhadap ciprofloxacin. Di sini dia 50%. Artinya ya jangan digunakan ini bakteri infeksi demam tifoid dengan menggunakan antibiotik ciprofloxacin. Tapi untuk mengetahui ini biasanya
lebih tepat kita gunakan uji aktif ini cakram antibiotik ya, pakai metode swab. Kemudian cakramnya itu ada beberapa antibiotik, isinya ini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lihat ini ada zona hambatnya atau enggak. Ya, kalau ada zona hambatnya berarti sensitif, bisa digunakan ke pasien. Kalau tidak ada zona hambatnya berarti dia resisten. Ya, ini yang lebih tepat digunakan itu. Untuk pencegahan bisa pakai imunisasi yang merangsang pembentukan serum antigen FI, O, dan H tadi ya. Bahan pangan mentah harus disimpan dalam freezer ya. Menjaga kebersihan peralatan makanan, karena makanan sama minuman kan perantara dari bakteri pencernaan ya. Waktu penyimpanan bahan makanan jangan lebih dari 2 jam. Setelah kontak dengan kotoran feses hewan harus dicuci setelah menjaga kesehatan. Demikian untuk belajar tentang salmonella. Semoga bermanfaat.